響くされまねねスタンスパイダー目を澄ます彼ら行き当たって渡っても止まりやしない闇雲 Go ahead. Halo, welcome dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini kita mau ngebahas antara kedua hero ini. Jadi kita mau membandingkan antara kedua hero ini kira-kira bagusan yang mana? Apakah bagusan dari si Dangai Ichigo atau bagusan dari si Fast Lorde? Nah, kita mau membandingkan dari semua skillnya ya, dari mastery skill, ultimate dan juga dari pasif bintang 4 punyanya kedua hero ini. Yang pertama kita lihat dari core-nya ya. Jadi kalau dari segi core, ini si Fast Lorde ini lebih unggul ya. Karena dari si Dangai Ichigo itu dia tuh nggak mempunyai core. Kemudian dari si Fast Lorde dia tuh memiliki core. Dan efeknya ialah bisa meningkatkan damage dari mastery skill karakter-karakter yang ada. Selanjutnya kita lihat dari mastery skillnya. Pertama kita lihat dari si Dangai Ichigo. Jadi yang pertama dia tuh ngasih damage ke satu musuh. Kemudian dia tuh bisa memulihkan 300 rage dan juga bisa mendapatkan 25% peningkatan critical chance selama 2 ronde ya. Jadi ini bagus ya. Jadi dia tuh selain bisa memulihkan 300 rage itu banyak loh. 300 rage itu banyak dan juga bisa ningkatin 25% peningkatan critical chance. Jadi ketika nanti dia tuh ultimate maka damage-nya itu lebih gede lagi yang dihasilkan. Kemudian untuk mastery skill punyanya si Fast Lorde. Jadi sama dia tuh single target. Kemudian menambahkan efek berdarah selama 2 ronde. Dan ada 40% peluang untuk nurunin rage sebesar 200. Oke. Jadi yang pertama dia tuh memberikan efek bleed atau efek berdarah. Dan ini menurut aneh itu kalau kalian udah ada sinel ini kurang berfungsi ya. Jadi mastery skillnya tuh kurang berfungsi. Kemudian untuk ngurangin rage, andaikan chance-nya itu 100% ini jadi bagus. Karena chance-nya itu cuma 40% ini jadi kurang bagus. Nah kemudian skill ini memiliki efek duel. Jadi efek duel itu semakin sedikit karakternya maka semakin gede damage yang dihasilkan. Jadi untuk mastery skill di sini yang menang adalah dari si Dangai Ichigo. Karena yang pertama dia tuh bisa memulihkan 300 rage dan juga bisa mendapatkan 25% peningkatan critical chance untuk 2 ronde. Selanjutnya kita mau melihat dari ultimate-nya. Jadi yang pertama kita lihat dulu dari punyanya si Dangai Ichigo. Jadi yang pertama dia itu memberikan damage pada musuh kolom, serangannya kolom, ditambah damage tambahan sebesar 25% pada target yang HP-nya di atas 50%. Jika salah satu target terkena efek debuff, serangan ini memberikan 30% peningkatan damage kritikal. Oke, jadi debuff itu termasuk efek bleed, burn itu termasuk hitungannya debuff ya. Jadi kalau kalian komboin sama pasif bintang 4-nya Sinel itu udah cukup untuk ngasih debuff tersebut. Selanjutnya kita mau melihat dari punyanya si Fast Lorde. Jadi yang pertama dia itu serangannya kolom, kemudian dia tuh bisa menghapus semua buff yang ada pada musuh. Jadi semuanya ya, kalau dari si Yachiru kan dia cuma 2 doang. Nah ini semuanya tanpa terkecuali, jadi mau buff apapun itu akan dihapus oleh si Fast Lorde. Kemudian dia juga bisa mencuri 15% red reduce damage dan juga red damage selama 2 ronde. Jadi kalau dari segi ultimate, si Dangai Ichigo ini lebih baik daripada si Fast Lorde ya. Karena di sini kita membutuhkan damage. Nah, sedangkan damage yang dihasilkan oleh si Dangai Ichigo ini lebih besar daripada damage yang dihasilkan oleh si Fast Lorde. Karena apa? Karena yang pertama dia itu setiap kali ultimate dia itu bisa memberikan 25% damage tambahan kepada target yang HP-nya di atas 50%. Kemudian kalau ada musuh yang terkena efek debuff maka dia tuh serangan kritikalnya itu bisa meningkat sebesar 30% ya. Damage kritikalnya itu bisa meningkat sebesar 30%. Sedangkan kalau dari ultimate-nya si Fast Lorde ini lebih ke support ya. Jadi yang pertama itu bisa menghapus semua debuff, kemudian mencuri 15% red reduce damage dan juga 15% red damage. Selanjutnya kita mau melihat dari efek Janpakutonya. Jadi yang pertama kita lihat dulu dari punyanya si Dangai Ichigo. Jadi dia itu memberikan 40% damage tambahan pada target yang HP-nya di atas 50%. Jadi yang pertama dari 25% itu menjadi 40%. Dan juga jika salah satu musuh terkena efek debuff, serangan ini memberikan 60% peningkatan damage kritikal ya. Jadi kalau kalian serangannya itu kritikal, maka damage-nya itu bisa meningkat sebesar 60%. Oke, jadi mantap ya.
kalau kalian udah berzan Pakuto, maka damage dari si Dangai Ichigo kalian itu lebih maksimal lagi. Kemudian kita lihat dari punyanya si Fastolorde. Jadi punyanya si Fastolorde itu sama. Kemudian dia tuh bisa mencuri 20% reduce damage dan juga red damage ya. Yang tadinya 15% itu menjadi 20%. Kemudian dia tuh juga bisa mendapatkan efek hot shot. Jadi efek hot shot itu peluang mastery skill di serangan berikutnya adalah 100%. Dan juga dia itu memiliki efek smash. Jadi efek smash itu apa? Efek smash itu sama kayak ultimate-nya si Dangai Ichigo ya. Yang dimana kalau si Fastolorde ini menyerang karakter yang HP-nya di atas 70%, maka dia tuh bisa memberikan 60% damage tambahan. Oke. Jadi kira-kira bagusan mana efek Zanpakuto punyanya si Dangai atau si Fastolorde? Kalau menurut aneh tetap bagusan punyanya si Dangai Ichigo ya. Kenapa? Karena dari efek yang jika saat ini target HP di atas 70%, kemudian dia tuh bisa memberikan damage tambahan. Nah, itu berlaku ketika musuh HP-nya di atas 70%. Kemudian untuk Dangai sendiri itu berlaku ketika musuhnya itu di atas 50%. Terus gimana kalau musuh itu HP-nya di bawah itu? Maka efek dari Zanpakuto-nya itu nggak berlaku ya. Sedangkan untuk si Dangai Ichigo, walaupun efek yang memberikan 40 damage tambahan pada target yang HP-nya di atas 50% itu hilang, maka dia tuh masih bisa ada efek satunya ya, yang dimana dia tuh bisa memberikan 60% peningkatan damage critical. Yang terakhir kita lihat dari pasif bintang 4-nya. Kita lihat dulu dari punyanya si Mugetsu. Mugetsu telah meningkatkan red damage. Red damage-nya itu meningkat sebesar 3%. Kemudian pada awal putaran, untuk setiap musuh yang terkena efek debuff, Mugetsu mendapatkan 10% peningkatan kritikal dan berlaku sampai akhir putaran. Sedangkan pasif bintang 4-nya punyanya si Fastolorde, ketika Ichigo menyerang karakter yang HP-nya lebih rendah daripada miliknya, maka red damage-nya meningkat. Kemudian ketika HP target lebih banyak daripada miliknya, Ichigo meregenerasi HP yang sama dengan persentase damage yang diberikan. Kemudian untuk setiap sekutu Azure Dragon di lapangan, damage Ichigo ini meningkat sebesar 5% dan maksimum adalah 15%. Kemudian red damage-nya itu meningkat 3% dan regenerasi atau heal-nya itu 5% ya. Kemudian kalau dari pasif bintang 4-nya bagusan mana? Kalau menurut aneh bagusan si Fastolorde ya. Kenapa? Karena kalau dia tuh sekarat, kemudian dia tuh nyerang karakter yang HP-nya lebih banyak daripada dia, maka dia tuh bisa nge-heal sesuai dengan presentasi damage yang diberikannya. Sedangkan kalau si Dangai itu nggak ada ya. Jadi menurut aneh kalau dari pasif bintang 4-nya bagusan punyanya si Fastolorde. Kemudian kalau dari keseluruhan dari kedua hero ini bagusan mana? Kalau kalian pingin main damage, itu menangan si Dangai Ichigo ya. Karena dari skill-skillnya si Dangai Ichigo itu lebih ke damage semua. Kemudian kalau dari si Fastolorde ini lebih ke balance ya. Jadi punya core ada, kemudian bisa nge-heal, bisa ngehapus buff, kemudian bisa ngurangin reduce damage dan juga red damage. Jadi kalau kalian pingin main damage, pingin ngandelin damage yang gede, itu kalian maksimalin dari si Dangai Ichigo. Kemudian kalau kalian pingin balance, itu ambil si Fastolorde ya. Karena si Fastolorde itu menurut aneh itu cukup balance ya. Selain bisa nge-heal, kemudian punya core kan. Oke, dan sekarang kita mau melihat pertandingan dari kedua hero ini ketika mereka itu digabungin. Dan ini dia kita masuk ke dalam pertandingannya ya. Kita mau melihat dari damage punyanya si Dangai dan juga punyanya si Fastolorde. Berapa damage-nya si Fastolorde? 2.500.000. Kemudian si Dangai damage-nya berapa? 2.400.000. Ya sebenarnya itu 11-12 lah. Kalau kalian pingin main si Fastolorde juga itu nggak ada salahnya sih. Tapi kalau dari keseluruhan memang dari damage-nya si Dangai itu lebih gede daripada punyanya si Fastolorde. Oke, kita lanjut ke dalam pertandingan selanjutnya. Oke, ini dia yang memutu jalan. Oke, mantap sekali ya. Yuk. Fastolorde berapa damage-nya? 2.900.000. Yuk, ini si Dangai nyerang satu orang. Waduh, nggak kritikal, cuman 800.000 ya satu orang doang.
Oke, kita pokoknya lanjut ke dalam pertandingan ya. Kita pengen ngelihat dari damage yang dihasilkan Fast Lord dan juga Dangai si Ichigo. Kalau kalian gabungin ini lebih mantep lagi ya. Apalagi kalau dia tuh sama-sama menyerang satu kolom yang sama. Widih, pokoknya overpower lah. Oke. Yuk, si Sodino. Oke, nice. Buat Ichigo, berapa damage-nya? 1.800.000. Lanjut si Byakuya. Apakah si Sodino akan mati? 0 damage-nya. Oke, damage-nya masuk, gak kritikal. Gak kritikal. Oh, dari si Dangai kritikal. White Ichigo, ultimate lagi silahkan si White Ichigo. Berapa damage-nya? 2 juta tapi masih bisa bertahan semuanya. Mantap, mantap. Oke, Baragan ultimate. Lanjut oleh si Yamamoto. Nah, kita lihat ya damage yang dihasilkan terakhir nih. Ayo, si Fast Lord berapa damage-nya? 1.600.000. Si Dangai satu orang 2.500.000. Oke, jadi itu dia perbandingan antara kedua hero ini. Jadi kalau dari segi damage, full damage itu memang gedean damage-nya si Dangai Ichigo. Kemudian kalau dari segi balance seimbang, ini lebih ke Fast Lord ya. Karena selain dia itu bisa ngasih damage, bisa nge-heal, punya core, pokoknya lebih lengkapan si Fast Lord. Oke, mungkin sekian videonya. Terima kasih dan bye-bye.